Jadi rumusnya gini nih. Kalian itu dikasih rejeki hanya setelah kalian punya mimpi. Kalau kalian punya duit duluan atau rejeki duluan sebelum kalian punya mimpi, maka duit ya. Jadi itu penting. Pak Guru udah bilang ya. Dan banyak orang hebat juga punya rencana yang disiapkan gitu ya. Oke, sekarang boleh masuk sesi tanya jawab sambil boleh dong Pak. Ada ini juga, buah juga, mangga. Oke, sambil menikmati kue-kuenya, saya akan mengundang beberapa pertanyaan gitu ya. 1, 2, 3, cung katanya kan kata Pak Guru, ayo cung dong. Billy, terus sorry lupa namanya. Aleta ya. Sorry agak budak ya, pokoknya itu. Ya. Oke, satu persatu. Billy dulu, Bill. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Pak Guru Gembul. Nama saya Billy Ditya Priandika dari program studi D3 Perhotelan semester 3. Mengenai tema kegiatan hari ini, sudut pandang filsafat terhadap pariwisata di Indonesia, yaitu filosofi mendasari mengenai dunia pariwisata berkelanjutan. Untuk pertanyaannya, mencakup dengan tema kegiatan, filsafat lebih banyak membahas tentang ilmu pengetahuan. Mungkin semua orang sudah tahu kalau filsafat itu lebih membahas tentang ilmu pengetahuan. Tapi apakah filsafat di pariwisata itu harus ada? Lalu apa saja tinjauan yang sudah dilakukan dalam sudut pandang filsafat sehingga terbentuknya indikator keberhasilan dalam pembangunan pariwisata keberlanjutan? Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Guru, bisa Langsung ya? Langsung aja. ya, cek. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi gini, filsafat itu, saya mulai dari hal yang lebih aktual lah, gini. Filsafat itu sekarang sekarat di seluruh dunia. Filsafat itu sekarang sekarat. Filosof-filosof banyak yang hanya jago dalam berkata-kata, tapi tidak bisa membangun apapun. Karena apa? Karena filsafat semakin kesini itu semakin melangit, semakin tidak dipahami. Jadi saya ingin sampaikan ini agak panjang penjelasan filsafatnya. Jadi kemarin itu ada sebuah perdebatan filsafat di Eropa. Ada seorang filosof kontinental, dia menjelaskan bahwa filsafat itu begini. Kemudian yang lain mengatakan, waduh ini filsafat yang paling sulit, filsafat yang paling susah untuk dipahami. Terus dia katakan, ya memang filsafat saya itu adalah yang paling susah dipahami. Mungkin kata kuncinya kalau menggunakan pendekatan linguistik itu menjadi lebih baik. Kata si filosof yang dimaksud tadi itu. Nah, disitulah kematian filsafat. Disitulah sekaratnya filsafat. Karena apa? Karena filsafat sekarang itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang susah, sesuatu yang rumit, sesuatu yang elitis. Padahal filsafat itu pada dasarnya itu adalah cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap kebajikan. Jadi maksudnya filsafat zaman dulu itulah yang memunculkan demokrasi, yang memunculkan sosialisme, dan pada dasarnya memunculkan seluruh ilmu pengetahuan, termasuk memunculkan prodi pariwisata. Itu sebenarnya filsafat itu begitu. Karena apa? Karena membumi. Nah, sekarang filsafat itu malah dicari hal-hal yang susah-susah. Kemudian diperdebatkan dengan diksi-diksi yang aneh-aneh gitu. Makanya saya di awal tadi itu mengingatkan ada perbedaan antara filosof dengan ahli filsafat. Ahli filsafat itu berpikir rumit, sedangkan filosof itu berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, kemudian dia memecahkannya. Nah, jadi pendekatan filsafat dari tadi itu sebenarnya kita berbicara tentang pendekatan filsafat. Tentang kenapa? Jadi gini nih, berfilsafat itu artinya adalah berpikir mendalam dan bebas, tanpa tendensi.
Termasuk juga kalau bisa tanpa emosi. Itu berpikir filsafat itu begitu. Tanpa tendensi, tanpa ini. Jadi dimulai dari sebuah pertanyaan dan kita ajukan jawabannya. Itulah yang dimaksud dengan berpikir filsafat. Ada nggak di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan berpikir? Pernah berpikir? Pernah berpikir? Pernah. Oke, apa yang dimaksud dengan berpikir? Hah? Ayo, berpikir. Berpikir, apa yang dimaksud dengan berpikir? Nah, filsafat itu sebenarnya alat bantunya itu adalah logika, dan logika itu dimulai biasanya dari definisi. Tidak selalu, tapi biasanya dimulai dari definisi. Jadi kita harus mendefinisikan segala sesuatu yang walaupun kita sudah memahaminya. Nah, berpikir itu kita sudah paham sebenarnya, bahkan kita berpikir setiap hari. Tapi apa yang dimaksud dengan berpikir? Nah, ini kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan berpikir untuk mendemonstrasikan ide kita kepada pihak lain. Padahal kita sendiri sebenarnya sudah paham. Nah, jadi itulah yang berbeda, yang membedakan antara filosof dengan ahli filsafat yang tadi itu. Yang ahli filsafat itu kita harus bisa mendemonstrasikan ide-ide kita, sedangkan berpikir filosofis itu sebenarnya kita berpikir filosofis dari awal. Ya udah, saya jelasin. Yang dimaksud dengan berpikir itu apa? Proses tanya jawab di dalam otak atau dalam benak, atau upaya untuk menghubungkan informasi-informasi yang sudah diketahui sebelumnya dalam otak. Itulah yang namanya berpikir. Jadi misalkan yang definisi yang pertama, tanya jawab dalam otak. Tanya jawab yang tadi itu kita sudah ajukan sebenarnya. Kenapa pariwisata di Indonesia itu mandek, padahal kita adalah negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia. Kan gitu, berpikirnya itu seperti itu. Nah, dari situ kita kemudian mengajukan beberapa teori, beberapa hipotesis, beberapa alasan. Jadi, nih, kalau kita mikirin soal berpikir filsafat, jangan dulu kita mencari bagaimana cara kita menjelaskan filsafat kepada pihak lain. Jangan berpikir dulu tentang apa yang dimaksud dengan berpikir, tapi kita harus mengalami dulu, kita harus berpikir gitu. Nah, makanya saya dari tadi tuh ngomong berfilsafat itu langsung cung, siapa yang punya visi? Orang di sini semuanya adalah prodi pariwisata. Kita dihadapkan pada potensi besar pariwisata. Lalu apa visinya? Itu pertanyaan filosofis sebenarnya. Bukan pertanyaan filsafat yang harus didemonstrasikan pada pihak lain, tapi pertanyaan refleksi. Kita bisa apa? Karena apa? Karena kita kuliah di sini, kita punya potensi besar di sana, kita punya potensi untuk memberikan kemanfaatan kepada sebesar mungkin umat manusia, dan kita dapat keuntungan besar di sana. Jadi sebenarnya filsafat itu pengen saya buat ke arah yang lebih membumi gitu ya. Makanya yang saya tekankan tadi itu, please, setelah pertemuan ini kalian semua harus punya rencana. Jadi rumusnya gini nih, kalian itu dikasih rejeki hanya setelah kalian punya mimpi. Kalau kalian punya duit duluan atau rejeki duluan sebelum kalian punya mimpi, maka duit itu hilang. Gini nih, misal ya, kalian tiba-tiba menang lotre, anggaplah ya, terus punya duit 1 miliar. Apa yang akan terjadi dengan duit 1 miliar itu? Para ilmuwan mengambil sebuah kesimpulan bahwa uang itu akan habis tanpa sisa dalam 2 tahun. Setelah itu baraya semua di sini akan hidup sama seperti sebelum punya duit 1 miliar. Mau dikasih duit atau ginilah. Dulu sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Seandainya orang di seluruh dunia itu harta kekayaannya dibagi rata, bisa nggak? Ya bisa aja, anggaplah bisa. Setiap orang itu akan dapat sekitar 4 miliar. Seorang. Tapi dalam waktu 5 tahun, uang itu akan kembali berakumulasi pada orang-orang terkaya yang sekarang ada, dan kalian semua jadi miskin lagi, sama. Karena apa? Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan kepemilikan uang itu, tetapi kita bisa mengelolanya atau tidak. Nah, bisa atau tidak mengelola itu dimulai dari kita punya rencana, kita punya visi. Jadi punya dulu visi, baru nanti duit akan datang. Punya dulu, kalau saya sekarang punya duit 5 triliun, saya akan pakai di sini, sehingga uang akan balik modal segini. Kalau sudah punya itu,
nanti baru dapat duitnya. Itu pasti. Karena apa? Kalau kata orang Islam, Tuhan itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kita berprasangka dulu baru seperti itu kejadiannya. Nah, tapi kalau tidak berprasangka dulu, kita tidak berimajinasi dulu, tidak berencana dulu, nanti kalaupun kita punya duit segitu, gak akan ngaruh, langsung hilang lagi. Makanya sekarang saya tanya, kepada Kang yang di sana itu, nah bukan, ke teteh yang di sini. Teh, kalau punya duit 1 triliun mau dipakai buat apa? Ya usaha apa? Gak punya visi, gak punya visi itu. Oke, teteh yang di sini. Kalau diberikan kesempatan untuk besok menikah, menikahnya di mana? Ya gedung mana? Apa? Gedung pernikahan? Oh, di hotel mana? Iya. Oke. Biasakan untuk punya visi. Saya dulu waktu kuliah, seumuran kalian, saya sudah punya visi. Usia 24 tahun, saya sudah punya sekolah. Itu visi saya. Berhasil. Tapi 25 tahun. Molor setahun, gak apa-apa. Walaupun molor setahun, karena setidaknya saya punya sekolah. Kalau saya tidak merencanakan itu, tidak akan terjadi. Iya kan? Jadi mulailah dari visi. Makanya beres dari sini, saya pengen semuanya ada bekas. Bukan cuma ngundang saya terus ketawa-ketawa, memperhatikan dengan ini, ketawa lagi dan sebagainya, bukan. Tapi kalian pulang ke rumah punya visi. Karena kesuksesan itu untuk kalian sendiri. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya, ingat-ingat tuh poinnya. Berani bermimpi, punya visi. Kalau bisa tuliskan, gambarkan. Semakin jelas mimpi kalian, itu akan semakin bisa dilaksanakan atau bisa semakin terjadi. Gitu ya.